Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ta'hali dan tahali dan tajali dalam dunia tasawuf. Di sini ada kelompok saya, yaitu yang satu adalah Abdi Jaya dan kedua Taiful Huda, lalu Rizky Ramadhani dan Ikhwan Anas Maulidi, dan saya sendiri Muhammad Alam Huda. Pengertian ta'hali. Ta'hali yakni penyucian diri dari sifat tercela, dari maksiat lahir maupun batin. Di antaranya ialah hasad, dengki, ikat ata rasa mendongkol, suzat, buruk sangka, riak, pamer, pukul, kikir, gagap, pemarah. Dalam hal ini Allah berfirman, berbahagialah orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Ta'hali juga berarti menghindarkan diri dari ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi. Kelompok sufi yang ekstrim keyakinan bahwa kehidupan duniawi benar-benar sebagai racun pembunuh berkelangsungan cita-cita sufi. Oleh karena itu, nafsu duniawi harus dimatikan dari diri manusia agar ia bebas berjalan mencapai kenikmatan yang hakiki. Selanjutnya, maksiat batin atau hati yang rusak. 1. Hub al-dunya. Hub al-dunya adalah cinta pada dunia, sedangkan secara istilah adalah cinta pada dunia yang dianggap mulia dan tidak melihat pada akhirat yang nantinya akan sia-sia. Perilaku ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela karena memandang dunia lebih mulia dibandingkan akhirat. Penenakan celah ini terhadap dunia yang dapat membawa orang lupa akan akhirat. Yang kedua, tamak. Tamak ini dapat diartikan sebagai hati yang rakus terhadap dunia sehingga tidak memperhitungkan halal dan haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Orang-orang ini hatinya selalu mengikuti perbuatan buruk yang telah diharamkan oleh syariat. Yang ketiga adalah ujub. Ujub artinya mengherankan dalam batin. Hadapan makna istilah penjelasan, yaitu memastikan konsentosan pada dari siksa akhirat keselamatan. Secara ujub adalah mengherankan dalam hati ataupun batin. Ringkasannya, ujub adalah membanggakan diri atas hasil yang telah dicapai dalam hatinya, dan dengan angan-angan merasa telah sempurna baik dari segi ilmu maupun amalnya. Dan ketika ada seseorang tahu tentang ilmu dan amalnya, maka ia akan mengembalikan semua itu pada yang kuasa, yakni telah memberikan nikmat tersebut, maka ia telah benar-benar dikatakan ujub. Yang 4. Ria. Ria diartikan sebagai memperlihatkan atas kebaikan kepada manusia bisa saat menurut istilah melakukan ibadah dengan sengaja dalam hatinya yang bertujuan karena manusia dunia dan tidaklah beribadah semata-mata tujuan karena Allah. Yang kelima, takabur. Takabur bahasa lainnya yakni omong, merasa tinggi, sedangkan menurut istilah adalah menetapkan kebaikan atas dirinya dalam sifat baik atau keluhuran yang disebabkan karena banyaknya harta dan kepandaian. Inti perbuatan takabur dalam pengertian tersebut adalah merasa sombong karena harta dan kepandaian yang dimiliki seseorang. Yang keenam adalah hasud. Jika penyakit hasud telah menyebar luas dan setiap orang yang hasud mulai memperdaya setiap orang yang memiliki nikmat, maka pada saat itu tipu daya telah menyebar luas pula dan tidak seorang pun yang selamat dari keburukannya karena setiap orang membuat tipu daya dan dipercaya. 7. Sum'ah. Secara bahasa sum'ah adalah memperdengarkan orang lain, sedangkan secara istilah adalah melakukan ibadah dengan benar dan ikhlas karena Allah, akan tetapi kemudian menentukan kebaikannya kepada orang lain agar orang lain diperbuat baik kepada dirinya. Berikut cara agar terhindar dari maksiat batin. 1. Menghayati segala bentuk ibadah sehingga pelaksanaannya tidak sekedar apa yang terlihat secara lahiriah, namun lebih dari tahu memahami makna hakikinya. 2. Riyadhah, latihan dan mujahad. Perjuangan yakni perjuangan dan berlatih membersihkan diri dari kekangan bahwa hawa nafsu mengendalikan serta tidak menuruti keinginan hawa nafsunya tersebut. Menurut Al-Ghazali, riyadhah dan mujahadah itu adalah latihan dan kesungguhan dalam menyingkirkan keinginan hawa nafsu, syahwat yang negatif dan mengganti sifat yang positif. Ketiga, mencari waktu yang tepat untuk mengubah sifat buruk, mempunyai daya tengkal terhadap kebiasaan buruk, menggantikannya dengan kebiasaannya yang baik.
4. Muhasabah, koreksi terhadap dirinya sendiri, dan selanjutnya meninggalkan sifat-sifat yang jelek itu. Tahli merupakan tahapan pengisian jiwa yang telah dikosongkan. Apabila manusia mampu mengisi hatinya dengan sifat-sifat terpuji, maka ia akan menjadi cerah dan terang sehingga dapat menerima cahaya ilahi, sebab hati yang kotor tidak dapat menerima cahaya tersebut setelah hatinya terang. Maka segala perbuatan dan tindakannya dijalankan dengan niat yang ikhlas. Ikhlas melakukan ibadah kepada Allah, mengabdi kepada kepentingan agamanya, serta ikhlas bekerja melayani kepentingan keluarga, masyarakat, dan negara. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Berapa cara untuk mengisi diri kita untuk mengembalikan diri pada Allah? 1. Zuhud. Secara harfiah zuhud adalah bertapa di dalam dunia, sedangkan menurut istilah yaitu bersiap-siap dalam hatinya untuk mengerjakan ibadah, melakukan kewajiban semampunya, dan menyingkirkan dunia yang haram serta menuju kepada Allah, baik lahir pun batin. 2. Qanaah. Secara harfiah qanaah adalah hati yang tenang, sedangkan menurut istilah adalah hati yang tenang memilih ridho Allah, mencari harta dunia sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhkan maksiat. 3. Sabar. Secara harfiah bermakna menanggung penderitaan, sedangkan menurut istilah menanggung penderitaan yang mencakup 1. Menanggung penderitaan karena menjalani ibadah yang sesungguhnya. 2. Menanggung penderitaan karena taubat dan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, baik lahir maupun batin, dan dengan pembatasan ruang lingkup pengertian sabar yang demikian ia terlihat berusaha memberikan makna mempunyai cakupan menurut pengalaman subjektif dari para sufi. 4. Tawakal adalah pasrah kepada Allah terhadap seluruh pekerjaan, sedangkan secara istilah adalah pasrah kepada seluruh yang diwajibkan Allah dan menjauhi dari segala yang haram. Yang kelima adalah mujahadah. Arti harfiah dari mujahadah adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perbuatan, sedangkan secara istilah adalah bersungguh-sungguh sekuat tenaga dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, memerangi ajakan hawa nafsu, dan berlindung kepada Allah dari orang-orang kafir yang dilaknati. 6. Ridho berarti dengan senang hati, sedangkan menurut istilah adalah sikap menerima atas pemberian Allah dibarengi dengan sikap menerima ketentuan hukum syariat secara ikhlas dan penuh ketaatan, serta menjauhi dari segala macam kemaksiatan baik lahir maupun batin. 7. Syukur. Syukur yakni mengetahui akan segala nikmat Allah berupa nikmat keimanan dan ketaatan dengan jalan memuji Allah yang telah memberikan sandang dan pangan. Rasa terima kasih ini kemudian dilanjutkan dengan bakti padanya selain dengan pengertian di atas. Syukur dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, mengetahui nikmat Allah berupa sahnya iman dan ibadah. Kedua, memuji lisannya dengan ucapan alhamdulillah. Ketiga, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Kedelapan, ikhlas. Apa yang disebut ikhlas adalah membersihkan, sedangkan secara istilah ikhlas adalah membersihkan hati untuk Allah semata, hingga dalam beribadah tidak ada maksud lainnya kecuali kepada Allah. Selanjutnya yaitu tajalli. Tajalli menurut Mustafa Zahri, tajalli diartikan sebagai lenyapnya hijab dari sifat-sifat kemanusiaan, tersingkapnya nur yang selama itu gaib, dan lenyapnya segala sesuatu ketika muncul wajah Allah. Sedangkan menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Muhazzi min Ad-Halal, tajalli adalah tersingkapnya hal-hal gaib yang terjadi pengetahuan kita yang hakiki disebabkan oleh nur dipancarkan Allah ke dalam hati seseorang. Pengetahuan hakiki tersebut tidak didapatkan dengan menyusun dalil dan menata argumentasi, tetapi karena nur yang dipercayakan Allah ke dalam hati, dan nur ini merupakan kunci untuk sekian banyak pengetahuan. Dalam hal ini kaum sufi mendasarkan pendapat pada firman Allah adalah nur cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Jalili membagi tajalli menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Tajalli af'al, yaitu tajalli Allah pada perbuatan seseorang, artinya segala aktivitasnya itu disertai kudratnya, dan ketika itu dia melihatnya. 2.
Tajali asma, yaitu lenyapnya seseorang dari dirinya dan bebasnya dari kegagalan sifat-sifat kebaruan dan lepasnya dari ikatan tubuh kasarnya. Dalam tingkatan ini tidak ada yang dilihat kecuali hanya zat asyirfal, hakikat gerakan, bukan melihat asma. Tiga, tajali sifat, yaitu menerima seorang hamba atas sifat-sifat ketuhanan, artinya Tuhan mengambil tempat padanya tanpa ulil aznya. Empat, tajali zat, yaitu apabila Allah mengendaki adanya tajali atas hambanya yang memfanakan dirinya, maka bertempat padanya karunia ketuhanan yang bisa berupa sifat dan bisa pula zat. Disitulah terjadi ketunggalan yang sempurna. Dengan fananya hamba, maka yang bakal hanyalah Allah.